Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana caranya biar khusyuk sholat? Biar khusyuk sholat, banyak caranya. Menurut Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kalau mau khusyuk di dalam sholat, pertama wudu. Ketika wudu benar sesuai dengan syariat fikih, setelah wudu menjelang mau sholat jangan sampai ngobrol. Jangan sampai ngobrol ketika kita mau melakukan sholat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Alaikum bisaqin wal waqar." Hendaknya kita dalam keadaan tenang dan tegap ketika ingin menuju sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah itu yang ketiga caranya kita benar-benar memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, betul-betul pikiran kita mengartikan apa yang sedang kita baca. Artinya Allah Maha Besar. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami maknanya. Ya, intinya itu. Nah, itu bacain yang kemarin nanya-nanya. Nih, ada pertanyaan. Afwan Bib mau tanya, hukum memajang foto habaib atau ulama di rumah gimana? Boleh atau tidak? Pertanyaan dari Selma Amilah. Dari Selma Amilah. Apa hukumnya memajang foto habaib di rumah? Sebetulnya foto itu adalah bagian daripada bayangan seseorang. Jadi kalau kita memoto seseorang, hakikatnya kita telah mengambil bayangan dari mereka. Nah, kalau berbicara tentang bayangan ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya syaitan itu lari daripada bayangan Sayyidina Umar. Wa inna syaitan la yafirru min dhillika ya Umar. Sesungguhnya syaitan itu lari daripada bayangan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Artinya, gara-gara bayangan Sayyidina Umar saja, itu syaitan bisalah lari. Dan itu menurut ulama ahlul hadis bukan khusus hanya untuk Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau itu, kenapa syaitan lari dari bayangannya? Karena beliau memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah, dan betul-betul beliau itu ikhlas di dalam setiap amal ibadahnya. Nah, ulama adalah salah satu orang yang menerjemahkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu mengajarkan arti keikhlasan kepada kita. Maka ketika kita nyimpan foto para ulama di rumah kita, niatnya mudah-mudahan syaitan lari daripada bayangan mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Habib, terkadang Al-Fagir lupa baca surat Al-Fatihah ketika sholat. Itu gimana? Dari pertanyaan daripada Muhammad Hasan Abdul Qadir. Padahal beliau ini anaknya anak Buya Anom. Lebih pintar. Membaca Fatihah menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Membaca Fatihah menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Mau dia sendirian, mau dia berjamaah, hukumnya wajib. Kalau kita lupa Fatihah, menurut beliau wajib menambah 1 rakaat, karena hilangnya Al-Fatihah di dalam sholat harus nggak cukup kita tutup dengan sujud sahwi, tapi harus menambah rakaat kalau betul-betul kita lupa, karena dia bukan salah satu sebab yang menyebabkan kita untuk sujud sahwi. Tapi siapapun yang lupa baca Al-Fatihah, maka dia wajib menambahkan 1 rakaat sholatnya. Tapi kalau dia berjamaah, ada pernyataan daripada kalangan Imam Syafi'i juga mengambil madhabnya Imam Malik, Fatihahnya makmum ditanggung sama imam. Fatihahnya makmum ditanggung sama imam. Jadi boleh pilih 2 tuh. Kalau kita lagi berjamaah lupa, ya sudah, mudah-mudahan imam menanggung Fatihah kita. Tapi kalau mutamat yang kuatnya walaupun berjamaah menurut Imam Syafi'i, karena la salata illa bi Fatihah illa bil basmalah illa bi Fatihah. Tidak ada salat kecuali dengan Fatihah. Ya, harus dengan Fatihah. Dia harus diulang. Yang mutamatnya walaupun dia berjamaah, kalau misalkan dia lupa baca Fatihah, imamnya salam, dia nambah 1 rakaat. Kecuali kalau masbuk. Kalau masbuk itu jangan sampai dia yushra'u alal Fatihah. Misalkan kita datang di rakaat kedua atau masbuk setelah imam baca Al-Fatihah, imam waladhdallin, kita takbir Allahu Akbar. Nah, itu bisa dikategorikan kita masbuk. Bisa dikategorikan masbuk atau tidak mendapatkan takbiratul ulama al-imam. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, imam bacanya inna atoina, ya udah ruku.
Iya kan? Kita masih baca Bismillahirrahmanirrahim, buru-buru juga nggak bisa. Sedangkan kalau kita lebih telat dengan imam 2 rukun, maka batal sholat kita. Maka dari itu, kalau sudah kita tahu imam baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, udah jangan baca Fatihah sekalian. Jadi imam ruku langsung ikut ruku. Jadi ketika imam waladhdallin, kita takbir Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Tiba-tiba imam ayatnya cuma pendek, inna a'tayna. Udah kita nggak usah baca Fatihah lagi. Kita tungguin aja imam selesai langsung ikut ruku. Kalau kita yusra itu memulai membaca Fatihah, wajib menyelesaikannya. Paham nggak? Kalau kita menyelesaikannya nanti harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, teman saya cadel, nggak bisa bilang kalau jadi imam, sedangkan di belakangnya ada yang lebih fasih, sah nggak jamaahnya? Pertama, kalau kita mau sholat harus melihat kanan kiri dulu, khususnya DKI masjid, jangan sembarangan memilih imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum lil Quran, yang akan mengimami sholat kalian harus yang paling faham atau yang paling banyak menghafal Al-Quran dan paling fasih sebetulnya. Jadi kalau misalkan kejadian seperti ini, bagaimana Beb hukumnya kalau dia sudah terjadi? Ya insya Allah kalau sudah terjadi, kayak pertanyaan kamu ini, Muhammad Hija, maka nggak apa-apa. Ya insya Allah sholatnya sah saja. Karena sudah terjadi. Tapi di lain waktu harus senantiasa memilah-milih imam. Yang membatal, yang tidak sah itu kalau misalkan menurut Imam Ibn Hajar, kalau misalkan botnya diganti dengan waladhdallin, dia waladhdallin, nah itu sudah mengganti ayat Fatihah, itu baru tidak sah. Tapi kalau selagi baru cadel, enggak, insya Allah masih dikategorikan sah. Pertanyaan dari Andria Mansyam, siapa nih? Andi Rahmat Syam. Sok Farid bacanya bagaimana? Bagaimana hukum orang yang nggak bisa sholat subuh dikarenakan pekerjaannya di laut dan dalam keadaan kotor juga darah ikan yang menempel di pakaian, sedangkan kita tidak diberi kesempatan oleh bos nelayan. Nggak diberi kesempatan? Oleh bos nelayan. Untuk sholat subuh. Jangan kerja di situ lain kali ya. Lain kali jangan kerja di situ. Jangan kali kalau bisa cari, makanya tadi kita sudah belajar bahwasanya paling enak bersandar diri kepada Allah Subhanahu. Kan kalau kayak gini kan mencari rezeki yang akan yuzilu nafsahu, yang akan menjatuhkan jati diri dia. Tapi jawabannya, dia adalah suatu hal yang darurat, nanti wajib diqadha. Mungkin dia tetap sholat, tapi sholatnya semampu dia. Wajib tetap sholat, misalkan dia tidak diizinkan oleh bosnya, nggak boleh sholat misalkan, tidak diizinkan, tetap dia wajib sholat sesuai kemampuan dia. Artinya kalau dia cukup sholatnya pakai mata doang, gerak-gerik, lihurmatil wagat tetap, tapi nanti wajib qadha. Hati dia tetap merasa nyesal, tetap merasa sedih, dia tidak bisa melakukan sholat secara sempurna, tapi cukup dia lakukan sholat sesuai kemampuan dia. Misalkan dia cukup bisa pakai gerak-gerik mata doang, jadi ibarat kayak orang yang sudah udzur. Karena di sini muqaddam ala nafas, lebih dijaga. Kalau dia sholat, dia dibunuh. Tapi kalau dia nggak sholat, dia meninggalkan kewajiban kepada Allah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah diri kita daripada kejahatan lebih dikedepankan. Jadi tetap kita pakai hilah. Tapi yang lebih hebat lagi, afdol lagi, tetap kita sholat. Habisnya terserah apa yang terjadi. Kan? Itu mau dibacok sama dia apa gimana, nanti engkau kayak wali Allah. Nggak bakal ada yang bisa menodai engkau. Masalah pakaian yang tadi dibilang najis atau mungkin kena darah, ya itu sama, darurat. Darurat itu sholatlah engkau harus tetap dengan, misalkan nggak ada sama sekali sarung, sudah di tengah laut itu sudah nggak ada pakaian lagi, tetap sholat lihurmatil wagat, untuk menghormati waktu. Udah tahu masuk waktunya, cari kiblat, sekiranya bisa pakai kompas, nggak bisa kemana saja engkau menghadap, fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah, ada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat hurmatul wagat, sudah nyampe di mana? Garda apa namanya itu? Pelabuhannya, dermaga, udah sampai di dermaganya, engkau salat qadha, salatnya diqadha. Wallahu alam. Tapi nasihat Habib, jangan lagi kerja di situ. Nelayan, ngapain nyari uang yang menyusahkan diri kita? Carilah kerjaan yang lebih memudahkan. Insya Allah meninggalkan satu kerjaan karena takut kepada Allah dan karena ingin mengharap ridha Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki yang lebih besar daripada apa yang engkau takutkan. Nah, dari siapa? Dari Yunita Madinah. Yunita Madinah. Assalamualaikum Pak Ngersa, saya mau bertanya, salah satu yang tidak akan masuk surga adalah menyakiti orang lain. Lantas bagaimana hukumnya bila orang tua berbicara lalu menyakiti hati anaknya?
masuk surga, orang tidak akan masuk surga kalau menyakiti hati orang lain. Lantas bagaimana hukumnya bila orang tua berbicara? Lantas bagaimana orang tua yang bila dia berbicara menyakiti hati kita? Sabar, masalah orang tua nanti masuk surga apa enggak itu bukan kehendak kita, bukan pengetahuan kita. Dan maksudnya kalau engkau berbicara orang tuamu menyakiti hatimu, berapa banyak kemudian orang tua tersakiti hatinya dan dia tersenyum menganggap tidak ada masalah dengan ucapanmu. Harus sabar. Wala taqul lahu ma'uf. Masalah orang tua ini tetap kita nggak boleh berbicara sembarangan, nggak boleh bilang uf aja, nggak boleh. Masalah kita nyeri hati, sabar, itu mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah orang tuanya setelah dia menyakiti hati anaknya, yaitu urusan dia nanti dengan Allah. Tugas kita mendoakan dan tidak boleh mengecam. Ibu nyakitin saya, ibu neraka. Saha kita. Kita nggak bisa bilang seperti itu ya. Kita tetap memaafkan ibunda kita, karena kalau kita hitung-hitungan, apalagi Allah itu segala sesuatu amal kita dicatat oleh Allah. Jadi kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Harus menghisap diri kita dulu, harus kita hitung dulu. Dari sekali ibu kita nyakitin kita, berapa kali kita lebih menyakiti hati ibu kita. Jadi masalahnya bukan surga ini, bukan masuk surga apa nggak masuk surganya. Ini masalah berbakti atau tidaknya kepada kedua orang tua. Pertanyaannya jadi apakah ibu itu masuk surga atau enggak, kan gitu dia mau nanyakan kan. Itu bukan hak kita dan itu adalah prioritas Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya memaafkan dan bersabar atas caci maki orang tua. Beda kalau orang tua memerintahkan kita untuk melakukan hal yang haram sehingga menyakiti hati kita, baru itu kita jangan ikuti. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah orang tua itu bukan masalah masuk surga atau tidak. Ada lagi? Dari Barokah Media. Bib, apa hukumnya apabila sedang puasa tetapi mimpi basah, apakah puasanya batal? Yang membatalkan puasa adalah makan, minum, ya salah satunya jima, atau hilangnya akal karena mabok dan lain sebagainya, atau pingsan karena hilangnya akal. Adapun mimpi basah, dia tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Artinya bukan kehendak dia, itu sudah takdir gudrot dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mimpi basah itu tidak harus dihasilkan karena mimpi jorok ya. Ada orang yang mimpi basah, nggak mimpi apa-apa, tiba-tiba basah gitu. Apakah dia batal puasanya? Enggak, cukup mandi aja. Mandi wajib, teruskan puasanya, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau jima jelas batal puasanya dan dia wajib kafarah uzma. Kafarah uzma puasa 2 bulan full berturut-turut, mutatabi'ah. Shaum syahraini mutatabi'ah, harus puasa 2 bulan full berturut-turut, atau dia memerdekakan budak, atau memberikan it'amu miskin, memberikan 60 anak, memberikan fakir miskin 60 orang setiap harinya. Selama 2 bulan itu ganti syahrain. Kalau dia melakukan hubungan seksual. Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lupa rakaat sholat, misal sholat subuh sudah 2 rakaat tapi lupa malah berdiri lagi, apakah kita lanjut sholatnya untuk rakaat ketiga atau langsung duduk aja? Orang yang sholat subuh 2 rakaat, kemudian artinya dia lupa dalam rakaatnya kan. Dia rakaat ketiga atau rakaat kedua atau pertama gitu kan, bingung dia. Nah, kalau orang yang sholat lupa di dalam rakaat, maka ambillah yang paling ringan. Kalau dia lupa ketika sholat nih rakaatnya 2 apa 1 ya, maka ambil 1. Ulama fiqih mengatakan ambil yang bilangan sedikit, tapi nanti sebelum salam lakukan sujud sahwi. Tapi ini menurut jawaban ilmu fiqih. Tapi ulama ahlu tasawuf atau ulama yang dekat dengan Allah, dia mengatakan selain sujud sahwi, selesai dia sholat, dia wajib menginfakkan setengah hartanya. Karena ini orang ahli tasawuf. Artinya kok bisa dia dalam sholat lupa gitu kan. Engkau itu sedang menghadap Allah, kok bisa-bisanya menghadap Allah lupa. Di hadapan presiden aja kita nggak lupa gitu kan. Tapi kok bisa menghadap Allah kita lupa, naudzubillah min dzalik. Yang jelas, tapi kalau ulama ahlul fiqih mengatakan kalau kita lagi dalam keadaan sholat lupa nih bilangannya, ini 1 apa 2 atau sudah 3, ambil yang paling sedikit, ambil bilangan yang sedikit, tambahkan 1 rakaat. Nanti sebelum salam lakukan sujud sahwi.
Naam.